Masa intens investigasi, geger. Cinta agaknya selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati. Yang sebelumnya terpisah, kini perlahan-lahan menemukan belahan darinya tersendiri. Ya, terkadang lewat kebetulan yang manis atau kadang lewat pertemuan yang tak disangka-sangka, hingga akhirnya tanpa sadar, keduanya mulai berjalan beriringan menuju arah yang sama. Seperti itulah kisah yang kini tengah menjadi sorotan antara Fujianti Utami Putri alias Fuji dengan Verrell Bramasta. Semakin memancing kehebohan dan rasa gemas para penggemarnya. Yang kembali menjadi sorotan adalah kedekatan Fuji dan Verrell tampaknya semakin mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Apalagi seperti dalam potongan video yang beredar, Fuji dengan percaya dirinya mengaku akan berkunjung ke rumah Verrell di saat Lebaran nanti. Lantas benarkah ini tanda bahwa hubungan mereka sudah menuju tahap yang lebih serius? Apakah Fuji benar-benar akan menjadi bagian dari keluarga besar Vena Melinda? Benarkah pula Lebaran atau Idul Fitri di tahun ini menjadi babak baru bagi Fuji yang akhirnya memiliki gebetan yang bisa diajaknya bersilaturahmi ke rumah? Dan lalu seperti apa pula kata keluarga Fuji yang lainnya tentang sosok Verrell? Benarkah Fuji merupakan wanita yang diharapkan Bunda Vena menjadi pendamping bagi putranya kelak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, di mana cinta seolah selalu punya cara uniknya tersendiri untuk mengungkapkan dirinya dan bersemi di antara dua insan yang sedang memadu rasa. Itulah kiranya kisah yang kini tengah menjadi perbincangan hangat tentang kedekatan Fujianti Utami Putri alias Fuji dengan Verrell Bramasta. Sebuah kisah yang awalnya hanya sekedar rumor, namun kini semakin terang seiring dengan adanya secercah jawaban dari ibunda Verrell, Bunda Vena. Seperti diketahui bermula ketika Vena tanpa sengaja keceplosan dalam sebuah siaran langsung dengan Bella Sophie saat itu, atau saat Bella Sophie tengah memegang sebuah parfum dan menyebut bahwa parfum tersebut adalah favorit calon menantunya. Lagi-lagi sebuah kejutan ternyata juga mengalir dalam momen siaran langsung yang sama. Fuji di saat itu yang tiba-tiba melakukan video call dengan Bella Sophie. Disitulah momen ketika Bunda Vena, entah berbasa-basi atau tidak, tiba-tiba mengajak Fuji untuk datang bersilaturahmi ke rumahnya saat Idul Fitri nanti atau saat Lebaran. Siapa sangka justru dijawab Fuji dengan percaya dirinya yang tinggi dan seolah semua ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Fuji berujar jika ia memang sudah janjian dengan sang putra Verrell Bramasta untuk bertandang ke rumahnya. Sebuah jawaban singkat yang sontak membuat Vena tertawa bahagia. Sebuah momen yang begitu sederhana itu begitu manis dan penuh arti, seolah menjadi pertanda bahwa hubungan Fuji dan Verrell memang sudah mencapai tahap yang lebih serius. Kini kita pun tinggal menunggu ke depan. Seperti apa momen yang akan dihabiskan Fuji dan Verrell di momen Idul Fitri di tahun ini? Akankah Fuji benar-benar menjadi bagian dari keluarga Vena Melinda? Benarkah pula Lebaran atau Idul Fitri di tahun ini menjadi babak baru bagi Fuji yang akhirnya memiliki gebetan yang bisa diajaknya bersilaturahmi ke rumah? Sayang, Mimi hari ini nggak jualan, nggak apa-apa sayang. Ya, aduh mukanya, aduh. Ada yang ngefans nih, Fuji ada yang ngefans. Calon oma. Ini adiknya papaku, Fuji. Adiknya tuh, namanya Yabe. Tuh ngefans banget sama Fuji. Iya. Ya ampun, jadi malu. Iya. Gemes deh. Gemes katanya. Nanti kalau ada waktu Lebaran ke tempat tante ya. Kita udah
Udah janji ya? Sementara itu di tengah romansa kisah Fuji dan Verrell Bramasta, Hari Raya Idul Fitri memang selalu membawa kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang. Momen suci yang penuh dengan kehangatan ini tak hanya menjadi ajang untuk saling bermaafan, tetapi juga waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Dan di tengah kedekatannya dengan Fuji, Verrell Bramasta sekali lagi menunjukkan hatinya yang dermawan. Sebuah video yang beredar memperlihatkan momen manis ketika Verrell dengan tulus memberikan THR kepada asistennya yang akrab disapa Veve. Momen ini seolah menunjukkan sisi lain dari Verrell yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebuah sikap yang tentu saja semakin membuat banyak orang jatuh hati, termasuk para penggemar yang selama ini mendukung kedekatannya dengan Fuji. Dan berbicara soal Fuji, sebelumnya Verrell sempat menanggapi pertanyaan tentang hubungan mereka. Dengan santai ia menjawab bahwa dirinya hanya mengaminkan perjodohan dari netizen karena menurutnya itu adalah hal yang positif. Lalu benarkah ini tanda-tanda bahwa Verrell dan Fuji semakin dekat menuju jenjang yang lebih serius? Ataukah ini hanya sekedar hubungan pertemanan yang penuh kehangatan? Yang jelas, momen kebersamaan dan kebaikan hati Verrell ini semakin membuat banyak orang penasaran akan kisah selanjutnya. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Setali tiga uang dengan kebaikan hati Verrell jelang Idul Fitri, Fuji dibalik kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta memang semakin membuat rasa penasaran publik. Apalagi dengan ekspresi diam-diamnya yang seolah menyimpan sesuatu. Ditemui awak media saat bertandang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin beberapa waktu lalu, Fuji juga kembali memilih diam ketika diberondong pertanyaan tentang kedekatannya dengan Verrell Bramasta. Tak ada jawaban apapun yang meluncur dari bibirnya, hanya senyum tipis yang terukir di wajahnya. Fuji tetap melangkah, membiarkan udara di sekitarnya menggantungkan teka-teki yang tak terjawab. Lantas, apakah arti dibalik diamnya Fuji? Apakah ini cara lembutnya untuk menyimpan kebahagiaannya rapat-rapat agar tak terlalu cepat terbaca oleh dunia? Ataukah ada sesuatu yang masih ingin ia jaga, sesuatu yang masih ingin ia rahasiakan sebelum tiba waktunya untuk diungkapkan? Puasa bareng sama Verrell dan keluarganya mungkin gimana sih? Kemarin kabarnya Jadi surprise juga ya? Jadi surprise juga buat Verrell ya? Seperti apa sih Kak? Jadi surprise ya kemarin katanya jadi surprise buat Verrell ya Pak? Surprisein ya? Di dijelaskan dong status dengan Verrell seperti apa sih? Sudah dekat banget Di, sering makan bareng, kumpul keluarga. Di komennya sedikit nih. Jadi mau lewat. Kamu lagi jalan di nggak? Bagus kok, bagus. Mbak Vena nggak ada apa-apa, cuma ngurus. Kamera wartawan Injas mana? Apa mau? Ayo, pulang. Bang Iran buper di sini Pak Fuji kemarin mungkin. Sedikit aja Fuji, kemarin bertemu keluarga Verrell mungkin. Sementara itu lain halnya dengan sikap diamnya Fuji, seperti diketahui sebelumnya atau saat pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu, di tengah gemuruh supporter yang bersorak penuh semangat, ada satu momen manis yang tak luput dari perhatian publik. Fuji dan Verrell kembali tertangkap kamera menikmati pertandingan ini dalam satu kebersamaan. Tak hanya berdua, di momen itu rupanya kakak Fuji, Fadly Faisal, juga turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut bersama mereka. Momen yang seakan menjadi bukti bahwa kebersamaan Fuji dan Verrell tak hanya sebatas pertemanan, tetapi juga sudah mulai melibatkan keluarga.
Dan menariknya, Fadly pun tak segan memberikan sedikit komentar tentang sosok Ferrell yang kini tengah dihubungkan dengan adiknya. Namun yang lebih menarik lagi, Fadly juga tak ragu memberikan pandangannya tentang sosok Ferrell. Dan soal rencana lebaran Fuji yang kabarnya akan mengunjungi keluarga Ferrell, khususnya sang ibu Bunda Vena. Lantas seperti ini jawaban Fadly. Benarkah ia mengetahui Fuji dan Ferrell akan menghabiskan lebaran bersama? Apakah ini pertanda hubungan mereka sudah mendapatkan restu keluarga? Atau justru masih ada kejutan lain yang menanti di depan mata? 1-0 kan? Nontonnya sama siapa aja kemarin? Nontonnya sama Maudi, sama adek gua, sama itu. Rame-rame. Pacar barunya nggak dikenalin? Ya itu pacar baru dari kita. Astagfirullahaladzim. Fuji sama Ferrell gimana? Makin deket ya Fuji sama Ferrell? Iya berteman mungkin. Wah Ferrell orangnya baik banget, dewasa, alhamdulillah. Ya sesuai umur lah. Kan dia juga padewan. Oh ya, alhamdulillah kita juga lebaran soalnya nggak kemana-mana. Kita lebaran nggak kemana-mana, kita di Jakarta aja kemungkinan besar. Jadi nggak pulang kampung. Fuji diundang Mama Vena gimana? Ya udah. Diundang Mama Vena. Heboh kabar Fuji yang akan merayakan lebaran bersama keluarga besar Ferrell Bramasta sebelum terungkapnya seperti sekarang. Kabar keduanya yang santer dibicarakan mulai terendus media, terlebih ditambah lagi dengan kode-kode di antara mereka berdua yang seolah mengisyaratkan sesuatu. Lantas seperti apa kata Vena Melinda, ibunda Ferrell ketika itu? Benarkah harapan Bunda Vena untuk jodoh Ferrell kelak sepertinya mendekati sosok Fuji? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, kabar tentang Fujianti Utami Putri atau akrab yang disapa Fuji sepertinya memang mulai mendekati puncaknya. Apalagi pasca buka suaranya hampir seluruh keluarga Fuji maupun Ferrell. Meski begitu, sebelum terungkapnya seperti sekarang, kabar keduanya yang santer dibicarakan mulai terendus media. Terlebih ditambah lagi dengan kode-kode di antara mereka berdua yang seolah mengisyaratkan sesuatu. Ferrell di akun media sosial sebelumnya sempat memposting unggahan potret dirinya bertuliskan, "Insya Allah, sebentar lagi sholat berjamaah bareng." Menanggapi hal tersebut, sang adik Atala Naufal dan sang ibunda Bunda Vena pun sebelumnya juga akhirnya buka suara. Meski mengaku belum melihat unggahan kakaknya tersebut, Atala dengan nada santai menanggapi hal ini. Lantas, mengapa Atala sendiri yakin bahwa unggahan Ferrell tersebut ditujukan untuk Fuji? Seperti inilah respon Atala terkait postingan sang kakak yang diduga dialamatkan kepada Fuji. Itu untuk siapa ya? Kayak gunung deh. Hah? Gunung di Jepang kan sih? Fuji. Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu buat... Untuk, nggak tahu ya, untuk siapa? Nggak tahu sih. Masyarakat ya. Sementara itu dalam riuh perjodohan publik antara anaknya dengan Fuji, Bunda Vena ternyata menyimpan segudang harapan untuk pendamping hidup putranya kelak. Ya, bukan sekedar menginginkan cinta yang menggebu-gebu atau bukan pula hanya kemesraan yang sekedar indah di mata dunia. Vena, ia ingin lebih dari itu. Ia ingin anaknya mendapatkan jodoh yang satu visi dan misi dengannya. Apalagi dengan karir politik yang kini tengah ditorehkan oleh sang anak. Menurutnya, Ferrell butuh pendamping yang bisa menuntun jiwanya untuk tetap lurus di jalannya. Lantas, seperti ini harapan Bunda Vena untuk jodoh putranya kelak yang sepertinya mendekati sosok Fuji. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Ferrell Atala nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Ferrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Ferrell dapat bener-bener teman yang bisa membuat Ferrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus
punya companion of life-nya tuh yang satu visi satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat gitu sih. Dan itu juga Feral harus minta sendiri juga sama Allah kan. Bilang Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah itu hanya doanya Feral juga yang bisa dijaga sama Allah. Aku sih tetap doain sebagai ibu ya. Ya anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Feral, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Feral Atalan. Di sisi lain, sejatinya memang jika berbicara soal jodoh, hal ini merupakan rahasia dari Sang Maha Pencipta. Jodoh juga akan menemukan jalannya sendiri. Sementara kita menunggu sambil tetap berbisik dalam doa. Di antara banyak dukungan terkait hubungan mereka, ternyata ada pula sebuah suara sumbang yang cukup berbeda dari psikolog sekaligus pengamat sosial bernama Lita Gading. Lantas apa kata Lita Gading? Benarkah ia cukup menyayangkan kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, kabar adanya hubungan istimewa antara Verrell dengan Fuji ternyata juga membuat seorang psikolog dan pengamat sosial ternama Lita Gading ikut angkat suara. Ya, menurut Lita, status Verrell dan Fuji yang sama-sama jomblo menjadikan kedekatan mereka sejatinya tidak ada yang salah. Apalagi kedekatan mereka juga tetap dalam koridor norma-norma dan hal yang positif. Namun di luar itu, Lita juga mengingatkan kepada Verrell dan Fuji jika jodoh itu di tangan Tuhan dan bukannya di tangan netizen. Dan inilah pesan penuh makna dari Lita Gading untuk Verrell dan Fuji terkait hubungan mereka dan juga masa depan mereka yang masih panjang. Banyak sekali yang kirim ke saya mengenai video kemesraan antara Verrell Bramasta dengan Fuji. Nah, kalau menurut saya apa salahnya? Biarin aja mereka sama-sama single kok gitu loh. Dan menurut saya apapun yang dia lakukan kalau positif dan tidak berlebihan, yuk kita dukung gitu loh ya kan. Asal jangan ya segala sesuatu yang sifatnya negatif terus kita dukung, kan enggak juga gitu loh. Mereka itu kan memang sama-sama lagi mencari seseorang pendamping lah gitu untuk hidup dia. Dan wajar kalau misalkan Verrell cari yang sesuai dengan kriteria. Sama begitupun dengan Fuji. Fuji pun juga mencari pendamping yang memang benar-benar cocok ya untuk dia. Tapi kalau menurut saya sih ya Fuji jangan dulu nikah sih kalau menurut saya ya, karena dia lagian masih muda banget kan dia gitu, dan fokus aja ke karirnya kalau menurut saya loh ya, karena karir itu kan ada jenjang waktunya nih kalau menurut saya ya. Jadi sekarang nikmatin aja dulu, fokus kepada keluarga, apalagi orang tuanya gitu ya. Ya mereka kan juga pernah kehilangan anaknya dan sekarang segala sesuatu itu mungkin
harapannya kepada Fuji, karena Fuji kan yang belum menikah dan ada satu kakaknya lagi yang cowok itu kan gitu loh. Ya karena masih muda nikmatin dulu sih kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau memang sudah, kan beda-beda orang berpikir. Kalau memang sudah pengen menikah ya monggo gitu, kalau memang mendapatkan sesuai dengan hati. Jangan sesuai dengan keinginan netizen. Ingat, karena jodoh itu ada di tangan Tuhan ya, bukan di tangan netizen loh. Fuji, Feral, jangan karena digiring opini oleh netizen kalian merasa nggak enak dan merasa harus untuk melakukan pernikahan, walaupun itu mungkin dalam hati yang paling dalam mungkin belum berkenan dan sebagainya. Jadi tolong simak baik-baik, lalu jalani saja dulu gitu ya, jangan mengambil keputusan dengan cepat. Saling mengenal dan saling istilahnya jangan mencari sesuatu kucing dalam karung lah. Artinya kita ada kesempatan untuk mendekat dengan mencari karakter masing-masing, kita mendalami dulu sama-sama misi, visi dan harapan yang akan kita jalani nanti di pernikahan. Karena pernikahan itu bukan hanya karena perjodohan netizen ya guys gitu, tolonglah gitu, karena gimana pun juga kehidupan pernikahan itu tidak mudah loh ya. Jadi kembali lagi kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua, cantik dan ganteng gitu adalah pasangan serasi, tapi mengenai hati dan persamaan visi dan chemistry yang ada di dalam diri dia belum tentu sama seperti itu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.